Anak muda berbakat tanah air kini akan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan bakatnya. Ini karena adanya rancangan Perpres Manajemen Talenta sudah rampung untuk menangani dan memberi perhatian kepada anak-anak bangsa dengan talenta unggul di sejumlah bidang. Manajemen Talenta Nasional berupaya menyaring bakat dan potensi anak-anak muda Indonesia secara konsisten, melakukan pembinaan dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Grand Design Manajemen Talenta Indonesia sudah ditetapkan dalam 3 bidang, yakni bidang riset dan inovasi, bidang seni dan budaya, dan ketiga di bidang olahraga. Pemerintah menginginkan lahirnya Zohri baru di berbagai cabang yang mampu berprestasi di tingkat dunia. Dan kami sedang menyusun sebuah grand design untuk memastikan manajemen talenta nasional itu bisa terbentuk, dan bidang-bidang yang telah kita tetapkan untuk menjadi ruang lingkup di dalam manajemen talenta nasional. Yang pertama adalah di bidang riset dan inovasi dengan target peningkatan rasio sumber daya manusia per 1 juta penduduk. Sekarang kita belum punya angka, mudah-mudahan kita bisa berapa dari 260 juta ini, berapa orang yang benar-benar mencapai suatu prestasi internasional dengan ukuran-ukurannya. Misalnya, siapa tahu, who knows, kita bisa memenangkan Nobel, bisa memenangkan Lasker Award, Wolf Prize, Breakthrough Prize in Life Science, dan berbagai penghargaan yang menjadi sebuah rekognisi internasional atas sebuah bangsa. Kemudian yang kedua adalah di bidang seni dan budaya, dengan target adalah tentu rekognisi kita di sebuah karya yang dikagumi dan diakui di dunia internasional, dan sebenarnya telah banyak yang dilakukan oleh kita di berbagai negara dan mendapatkan sambutan yang luar biasa, termasuk di bidang musik misalnya. Show kita itu di beberapa negara mendapatkan hadiah, mendapatkan awards, dan saya kira itu sebuah kebanggaan nasional. Jadi sebenarnya manajemen talenta nasional adalah ingin mengelola sebuah keluar biasaan yang dimiliki oleh warga negara kita dalam rangka membangkitkan kebanggaan nasional kita. Yang terakhir adalah di bidang olahraga. Kita ingin ada terbentuk sebuah Zohri baru di berbagai cabang olimpiade, utamanya di 14 cabang olahraga. 14 cabang olahraga olimpik di mana kita pernah berprestasi, yaitu misalnya di bulu tangkis, di panahan, angkat besi, yang kita pernah memperoleh medali, dan tentu ada lagi di atletik, dayung juga menjadi kekuatan kita, renang, senam, taekwondo, dan beberapa lain 14. Dan penahapannya itu menjadi penting. Manajemen talenta adalah sebuah ekosistem yang kita bangun. Tadi sudah dijelaskan mulai dari pencarian bakat, ya, database dulu, pencarian bakat melalui berbagai kompetisi dan seterusnya. Setelah ketemu bakat, ini kemana ini? Tadi 3 hal tadi ya, baru diarahkan kemana. Intinya adalah negara hadir untuk bisa menangani anak-anak Indonesia yang punya talenta unggul. Itu intinya di situ. Selama ini mungkin belum tertangani dengan baik. Berikutnya yang kedua tentang kelembagaan. Tadi dalam rapat terbatas ada 3 alternatif kelembagaan itu. Satu, bisa struktur organisasi yang belum permanen, gugus tugas. Yang kedua, struktur yang lebih independen, sebuah lembaga tersendiri. Yang ketiga, bisa ditempatkan di sebuah kelembagaan yang dioptimalisasi, kelembagaan untuk kementerian. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada di sana juga sudah tersedia suatu tempat lembaga pencarian bakat ya, pencarian bakat ada di sana. Apakah nanti
dioptimalisasi di sana, ini masih akan kita lanjutkan lagi untuk mendiskusikan. Berikutnya secara utuh grand design sebenarnya sudah jadi, ya, sudah jadi, dan rencana perpresnya juga sudah jadi, tinggal menunggu gongnya dalam tempo yang tidak terlalu lama. Manajemen talenta nasional itu mudah-mudahan segera bisa dioperasionalkan.